Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita budayakan menonton video sampai habis agar tidak gagal paham, tidak gagal berkomentar. Saat ini saya lihat beberapa konten dari beberapa channel. Kayaknya sih isinya hanya prasangka, praduga. Jadi memang kalau menurut pendapat saya lebih baik bertemu, ya live bareng-bareng melalui bisa pakai Zoom, bisa pakai StreamYard. Nah, di situ dibicarakan dari hati ke hati. Karena kalau hanya berbalas konten, ini tidak akan pernah ada titik temunya. Yang si A kekeh mengakui bahwa tidak bersalah, si B mengaku tidak bersalah, si C, si D, si E sampai semuanya, nah, mengaku bahwa mereka lah yang benar. Dari sini kalau ada ketemu dalam satu frame, ya, berdiskusi, saling menyampaikan pendapat, tentu saja dengan argumentasi yang kuat dan masuk akal, tentu prasangka ini dapat dihilangkan. Nah, tentu saja ini butuh sifat kesatria, sifat lapang dada, sifat saling memaafkan. Memang memaafkan itu tidak akan pernah merubah keadaan masa lalu yang telah terjadi. Namun memaafkan dan saling memaafkan ini akan membuat masa depan menjadi jauh lebih indah. Karena kita tahu benar bahwasanya berprasangka, ya, tanpa mencari kejelasan dari prasangka itu, ini sangat berbahaya, ya. Karena kita harus berhati-hati dengan prasangka, karena seringkali mata kita itu menipu kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita duga itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ada sebuah cerita tentang bagaimana orang salah berprasangka. Ada seorang penjahit tua. Penjahit ini tinggal di sebuah desa kecil, ya, yang sangat terpencil, tapi dekat dengan perkotaan. Penjahit ini terkenal sebagai seorang penjahit yang bagus, penjahit yang handal dan selalu tepat waktu. Ketika mereka menjahitkan pakaian, membuat pakaian ke penjahit ini, pasti hasilnya memuaskan. Untuk itulah meskipun penjahit ini berada di kota kecil atau di desa kecil yang sulit untuk dijangkau, tapi pelanggan itu rela datang hanya untuk mendapatkan hasil jahitan yang bagus. Nah, dari hasil jahitan ini memang tarifnya juga sangat mahal, sehingga membuat penjahit ini menjadi orang yang kaya raya di desa tersebut. Pada suatu hari datanglah seorang penduduk desa yang kurang mampu ke tempat penjahit ini. Penduduk ini
mengatakan, Anda sebagai penjahit ini kan menghasilkan uang yang sangat banyak. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa ini? Apakah Anda tidak melihat di sebelah sana itu ada penjual daging, ya, yang sebenarnya juga tidak memiliki banyak uang, tapi setiap hari Jumat, ya, penjual daging ini membagikan daging kepada orang miskin. Penjahit ini tidak menanggapinya. Penjahit tua yang kaya raya ini cuman tersenyum. Ya. Maka karena merasa tidak mendapat tanggapan dari penjahit ini, laki-laki miskin yang tadi datang penduduk desa itu pulang. Dan orang ini mengabarkan kepada seluruh penduduk desa bahwa penjahit tua yang kaya raya itu ternyata adalah orang yang pelit. Dari apa yang disampaikan oleh penduduk tadi, salah satu warga tadi, akhirnya menyebar ke seluruh penduduk desa, dan semua penduduk desa itu membenci penjahit tua yang kaya raya itu. Ya, pada suatu hari penjahit ini jatuh sakit. Dalam keadaan sakit ini, karena penduduk desa sudah termakan oleh omongan dari salah satu warga tadi, maka tidak ada satupun dari penduduk desa ini yang peduli kepada penjahit ini. Dan sampai saatnya penjahit ini meninggal dalam posisi sendirian. Nah, setelah kematian penjahit tua ini, dalam beberapa hari kemudian, orang-orang atau penduduk desa ini menyadari bahwa sudah beberapa Jumat ini tukang daging tidak lagi membagikan dan memberikan daging gratis kepada warga yang kurang mampu di desa ini. Terjadilah kasak kusuk saling bertanya antara warga yang satu dengan warga yang lain. Akhirnya disepakatilah seluruh warga melalui perwakilannya datang bertanya kepada penjual daging, kenapa sekarang tidak ada lagi pembagian daging setiap hari Jumat kepada warga yang ada di desa ini. Akhirnya penjual daging itu memberitahu bahwa sebenarnya daging yang dibagikan oleh penjual daging itu, ya, bukan atas inisiatif penjual daging itu sendiri, tapi selama ini setiap hari Jumat penjahit tua yang telah tiada itulah yang memberikan sejumlah uang kepada penjual daging untuk untuk sedekah penjahit tua tersebut berupa daging, dan minta tolong dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di desa ini. Maka dari itu ketika penjahit ini telah meninggal, penjual daging ini menghentikan sedekah berupa daging tadi, karena sudah tidak ada lagi orang yang memberikan uang kepada penjual daging untuk dibagikan kepada masyarakat. Nah, itulah saudaraku, ternyata selama ini masyarakat telah berprasangka yang tidak baik kepada penjahit yang telah meninggal tersebut, padahal penjahit inilah yang sebenarnya telah memberikan dan membagi-bagikan daging secara gratis melalui tangan penjual daging tersebut. Jadi apabila ada beberapa orang yang berpikir buruk, tidak baik tentang kita, dan akhirnya yang lain pun ikut berpikir seperti itu, ya, maka
kita jangan sampai terpengaruh dengan prasangka-prasangka, ya. Karena prasangka buruk yang tidak menguntungkan bagi kita ini sebenarnya tidak akan merugikan kita. Yang penting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita tidak seperti yang orang-orang prasangkakan. Dan pelajaran juga bagi kita semua bahwa kita jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Karena mungkin ya, orang itu memiliki hal-hal lain di dalam hidupnya yang tidak kita ketahui, dan apabila kita ketahui mungkin juga ini akan merubah pandangan kita terhadap orang tersebut dan juga penilaian kita terhadap orang tersebut. Jadi apabila kita perlu mengenal orang secara dalam dan kita hanya memiliki prasangka-prasangka, maka lebih baik kita menunggu sampai kita mengetahui apa sebenarnya maksud daripada orang tersebut. Saudaraku, kita kadang-kadang terjebak dalam suatu prasangka-prasangka yang dibangun oleh publik, yang dibangun di dalam media sosial, sehingga kita juga ikut berprasangka, ya. Kita ikut menduga-duga, dan celakanya prasangka-prasangka kita itu pun kita publish, prasangka-prasangka kita pun kita umumkan, kita videokan, kita jadikan konten, sehingga orang lain pun ikut berprasangka kepada kita, ikut berprasangka sesuai dengan prasangka kita. Kalau itu terjadi seperti itu, maka prasangka-prasangka negatif yang dilakukan oleh orang yang bersumber pada prasangka kita, maka kita pun nanti pasti akan mendapatkan dampak daripada prasangka kita. Untuk itulah mari kita semua belajar untuk tidak menilai sebuah buku dari sampulnya, tapi dari isi yang dapat kita paham. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.